Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ruslan, hafizahullah, hadha amrun khatir. Niat selain untuk Allah adalah perkara yang sangat bahaya. Niat yang tidak ikhlas adalah perkara yang sangat bahaya. Walidzalika min awwali ma yatawajjabu ala talibil ilmi an yuhassilahu an-niyatu as-salihatu. Oleh karenanya, hal pertama, hal terdepan, hal terpenting yang wajib bagi para penuntut ilmu untuk mendapatkannya adalah niat yang salihah, niat yang ikhlas, niat yang baik di dalam beramal saleh, di dalam berkata ataupun berbuat. Ma hiya niyatuka fi talab? Limadza tatlubul ilm? Teruslah tanyakan kepada dirimu sendiri, apa niatmu untuk menuntut ilmu? Apa yang kau tuju dari menuntut ilmumu? Yanbaghi an taqifa tawilan. Yang selayaknya bagi setiap penuntut ilmu untuk berhenti sejenak, merenung sejenak, bermenung sejenak. Tanyakan kepada diri sendiri, apa niatmu di dalam menuntut ilmu? La an tanqati'a 'anil ilmi likay tuhassila hadhihi an-niyyah li'anna salafa yaquluna talabna al-'ilma li ghairillah fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Namun jangan sekali-kali engkau pesimis. Jangan sekali-kali engkau berhenti dari menuntut ilmu dikarenakan rasa pesimis tidak bisa menghasilkan keikhlasan. Jangan sampai seperti itu juga. Waspadalah dari niat untuk selain Allah, namun jangan juga terlalu pesimis, menganggap diri tidak bisa ikhlas di dalam menuntut ilmu sehingga berhenti meninggalkan jalan ilmu. Karena para salaf dahulu mereka mengatakan, kami menuntut ilmu pada awal mula, niat kami itu untuk selain Allah. Mereka pun merasakan di awal-awal mereka menuntut ilmu, niat mereka bukan karena Allah, karena senang dengan ilmu, karena mengikuti teman-temannya, karena ikut-ikutan, karena disuruh, karena diperintah, karena terpaksa. Namun ilmu enggan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya tatkala seseorang terus-menerus menuntut ilmu, bertambah ilmunya, maka ilmu itu akan mendidiknya agar ikhlas di dalam memunculkan niat, di dalam beramal, di dalam berkata. Ilmu akan mendidiknya untuk semakin ikhlas. Maka jangan berhenti dari jalan ilmu ini dikarenakan pesimis, aku tidak bisa meraih yang namanya keikhlasan, maka aku akan meninggalkan jalan ilmu ini. Jangan seperti itu. Lanjutkan menuntut ilmu, berusaha, berdoa, sehingga lambat laun insyaallah biiznillahi azza wa jal, ilmu itu akan mendidikmu untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Lianna al-ilma idza kana mustaqiman fala budda an yaruddaka ila al-jaddah. Dikarenakan ilmu yang benar, akidah yang benar, tauhid yang benar, metode menuntut ilmu yang benar, itu akan membimbing seseorang kepada jalan yang lurus, kepada jalan keikhlasan, kepada jalan manfaat di dunia maupun di akhirat. Fal insanu yanbaghi alaihi an yusahhiha niyyatahu lillahi rabbil alamin mastata'. Maka setiap insan hendaknya dan wajib bagi dirinya untuk selalu mengoreksi niatnya, membenarkan niatnya untuk Allah Azza wa Jal semampunya. La an yuwaswisa wa la an yanqati'a 'anil ilmi wa yaqul ana law talabtu al-ilm wa ana la uharriru an-niyyata salihah fa ma'na dhalika annahu sayantabiqu 'alayya hadha al-hadith alladhi dhakarahu Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ana lan atluba al-ilma wa innama arda bil jahl. Dan jangan sekali-kali seorang pun di antara kalian terkena waswas,
lalu terputus dari jalan menuntut ilmu karena sifat pesimis, suudzon terhadap diri sendiri. Kalau seandainya aku menuntut ilmu, aku tidak bisa membenarkan niat, aku akan ria, aku akan sum'ah, maka aku akan terkena ancaman dari Nabi SAW, dari ayat Al-Quran mengenai orang-orang yang ria, mengenai orang-orang yang sum'ah, yaitu amal-amalnya akan terhapuskan. Maka aku tidak mau lagi menuntut ilmu, aku ridho dengan kejahilan saja. Ini juga salah. Ini juga salah. Hadhihi min akbaril ma'asi. Bahkan ini termasuk dari dosa yang terbesar. Tatkala seseorang suudzon terhadap dirinya sendiri, berputus asa dari rahmat Allah. Wa inna ma yanbaghi 'alal insani an yajtahida fi tahriri niyati wa la yuwaswis. Yang selayaknya bagi seorang manusia adalah bersemangat, bersungguh-sungguh dan berusaha mengalahkan dirinya sendiri di dalam memperbaiki niat dan menepis segala waswas syaitan yang menggiringnya kepada sifat pesimis. Al-thani wa huwa min al-martabatil ula aidan min an-naw'il awwali qari'un. Dan di antara golongan orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka jahanam yang menyala-nyala adalah qari, seorang ahli Quran, penghafal Quran. Qara al-Quran yani hamalahu fi lisan salaf wa fi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yuqalu qurra wa hum alladhina yahmiluna kitab Allah tabaraka wa taala. Maksud dari qurra adalah mereka yang pembaca Al-Quran, yang tajwidnya bagus, yang hafalannya kuat, yang suaranya bagus, membawa Al-Quran, membawa kitabullah azza wa jal, itulah qari, qurra. Di dalam hadis disebutkan qari'un yu'ta bihi fayas'aluhu Allahu Rabbul Alamin an ni'amihi alaihi faya'rifuha yaqulu ya Rabbi ana qara'tu al-Qur'ana wa aqra'tuhu li ajlik yaqulu kadzabta wa innama qara'ta al-Qur'ana wa aqra'tahu likay yuqala qari' wa qad qil. Dan di antara golongan orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api jahanam yang menyala-nyala adalah seorang qari. Didatangkan pada hari kiamat, lalu Allah Rabbul Alamin menanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, lalu dia pun mengakuinya dan dia berkata, wahai Rabb, sesungguhnya aku membaca Quran, aku mengajarkan Al-Quran karenamu, ikhlas karenamu. Lalu Allah Azza wa Jal mengetahui kedustaannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Wa innama qara'tal Qur'an, sesungguhnya engkau membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari, ahli Quran, hebat di dalam membaca Al-Quran, suaranya bagus, agar dikenal, agar dimuliakan. Itulah niat aslimu, dan sungguh engkau telah mendapatkannya di dunia, maka masuklah sekarang ke dalam api jahannam. Fayu'maru bihi fayushabu ala wajhihi hatta yulqa fin nar. Lalu dia digiring, diseret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api jahannam. Min a'jabil umuri ma dzakarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min thalathati wa huwa ma yata'allaqu bisyahid. Namun dalam hadis ini, dalam hadis yang menerangkan golongan orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka jahanam yang menyala-nyala adalah perkara yang paling menakjubkan adalah perkaranya syahid. Urusannya si syahid. Dia diklaim sebagai syahid di dunia, namun di akhirat termasuk dari orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api jahannam. Kenapa termasuk perkara yang mengherankan? Li'annaka yumkinu an tafhama ma yata'allaqu bil ilm, li'anna al-insana idza hasala al-ilma hasala bihi jahan zahiran aw makanatan marmuqatan aw akramahu an-nas li ajlihi ila ghairi dhalika min tilka al-umuri batilati. Dikarenakan mungkin bagimu untuk bisa memahami para ahli ilm, mengapa mereka menginginkan pujian, atau mengapa mereka termasuk dari golongan orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dikarenakan ilmu itu membawa seseorang kepada kemuliaan. Dikarenakan ilmu akan dipuji oleh manusia. Dikarenakan ilmu membawa seseorang kepada kedudukan-kedudukan yang dipandang oleh manusia. Jadi wajar, bisa masuk akal mengapa manusia menginginkan demikian. Karena ilmu membawa seseorang kepada kemuliaan. Dirinya bisa mendapatkan harta, pujian, rating,
rating-rating duniawi, dan seterusnya. Ini masuk akal. Begitu pula orang yang berinfak namun untuk selain Allah, ini masuk akal. Karena apabila dia berinfak di depan manusia, dilihat oleh orang-orang, dia akan dipuji. Oh, Masya Allah, beliau dermawan, beliau orang kaya, beliau baik hati. Ini masuk akal. Mengapa seseorang berinfak di depan manusia? Karena ingin mendapatkan pujian. Dan dia masih tetap hidup, bisa merasakan pujian-pujian terdengar oleh telinganya. Namun perkara yang mengherankan adalah si syahid, yaitu orang yang ingin mati agar setelah kematiannya dipuji. Apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar dari pujian-pujian tersebut tidak ada. Karena dia sudah berpindah alam. Berpindah ke alam barzakh. Adapun pujian-pujiannya itu hanya beredar di dunia. Maka ini perkara yang mengherankan. Ada dari kalangan manusia yang ingin mati syahid agar setelah kematiannya dipuji. Pujian apa yang dia dengar tatkala dia sudah berpindah alam? Hadza yamut, dia telah mati. Hadza yuqtal, telah dibunuh. Fa idza harisa al-insan ala an yustashhada wa an yamuta liyudhkara ba'da al-mamat fa hadza amrun ajib. Kata Syekh, apabila ada seseorang yang ingin mati syahid agar disebut namanya setelah dia mati, maka ini perkara yang mengherankan. Wa huwa yadulluka ala ta'assuli hadhihi al-gharizah fi an-nafs al-bashariyah hiya mahabbatu thana. Ini menunjukkan bahwasannya sifat riya telah mengerak di dalam jiwanya sehingga dia mencintai pujian. Sehingga dia mencintai pujian walaupun pujian itu tidak terdengar karena dia sudah berpindah alam. Wa hadza amrun ma'rufun fima yata'allaqu bil ilm. Adapun perkara ilmu ini sudah masuk akal, bisa terpahami, sudah diketahui bahwasanya ilmu bisa membawakan manusia kepada kemuliaan. Yani anta idza dzakarta rajulan lam yu'tihi Allahu ilman faqulta lahu al-ab'adu jahilun yaghdabu ma'a annaka wasaftahu bima huwa fihi, walakin law qulta lahu anta 'alimun yafrahu ma'a annahu ya'lamu anna alladhi wasaftahu bihi laysa fihi. Kita sudah mengetahui bahwasanya ilmu itu bisa membawa seseorang kepada kemuliaan. Buktinya apa? Buktinya kalau seandainya engkau memanggil seseorang yang berilmu, namun kau panggil dengan ya jahil, wahai orang jahil, pasti dia akan marah. Pasti dia akan marah. Begitu pula apabila engkau memanggil orang yang jahil dengan panggilan wahai jahil, dia akan tetap marah. Engkau memanggil orang jahil dengan panggilan wahai jahil, pasti dia akan marah. Ini menunjukkan bahwasanya kejahilan adalah perkara yang hina dan ilmu adalah perkara yang mulia, yang mana seseorang bisa mendapatkan perkara-perkara dunia, permadani dunia. Dan ini juga menunjukkan keutamaan ilmu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tatkala engkau memanggil temanmu yang jahil namun dengan sebutan wahai yang berilmu, pasti dia akan senang. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah suatu kemuliaan. فينبغي علينا أن نجتهد في تحصيل النية الصالحة في الأعمال والأقوال والإرادات. Maka wajib bagi kita untuk bersemangat dan berusaha untuk menghasilkan niat yang baik di dalam beramal, berkata dan berbuat dan berkeinginan. لأن الإنسان إذا نوى العمل وقطع دونه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حساب الحسنات والسيئات. Dikarenakan kalau seseorang meniatkan amal solehnya untuk Allah Azza wa Jal dan tidak memandang perkara-perkara dunia, maka dia akan masuk ke dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hisab antara kebaikan dan keburukan. Apa itu sabdanya? Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menuliskan kebaikan-kebaikan seorang hamba dan keburukan-keburukan seorang hamba. Kemudian Allah Azza wa Jal menerangkan lewat lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara yang agung ini.
Perhatikan. Idza hamamta bil hasanati fa'amiltaha katabaha Allahu Rabbul Alamin 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Apabila seseorang melakukan amal soleh dan dia niatkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah azza wa jalla akan melipat gandakan amal solehnya menjadi 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat atau berlipat-lipat lagi yang tak terhingga. Ini keutamaan bagi orang yang beramal soleh, ikhlas, tidak memandang keutamaan dunia. La taqa'ul hasanatu hasanatan. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan dibalas dengan satu kebaikan. Malah Allah Azza wa Jal melipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan atau 700 kali kebaikan atau berkali-kali lipat lagi. Wa innamal hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Wa sayyi'atu taqa'u sayyi'atan wahidatan. Namun apabila seorang hamba melakukan satu keburukan, akan dicatat baginya satu keburukan saja. Tidak berlipat-lipat. Azabnya tidak dilipat gandakan. Ini termasuk yang menunjukkan kedermawanan Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis disebutkan, wa idza hamma bi sayyi'atin fa'amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan wa idza hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat hasanatan wa idza hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat hasanah. Apabila seseorang berniat untuk melakukan dosa, kemudian dia melakukannya. Setelah berniat, berhasil melakukannya, maka akan dicatatkan baginya satu keburukan saja. Tidak dilipat gandakan. Azabnya tidak dilipat-lipat. Dan ketika seseorang meniatkan satu kebaikan, namun dia gagal melakukannya, sudah berniat untuk melakukan amal soleh, namun gagal melakukannya, apa balasannya? Dicatatkan atas niat baiknya satu kebaikan. Dan apabila seseorang berniat untuk melakukan satu dosa, namun gagal melakukannya, sudah berniat melakukan dosa, gagal melakukannya, karena dia takut kepada Allah Azza wa Jal, maka akan dicatat baginya satu kebaikan. Ini menunjukkan kedermawanan Allah tabaraka wa ta'ala. Fajtahid fi dhabti niyyati lituhassilal ajra. As'alullah an yusliha niyyati wa niyyatikum innahu ala kulli syai'in qadir. Maka bersemangatlah di dalam meraih niat yang saleh agar terhasilkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Kami meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk memperbaiki niat-niat kita dan niat-niat kalian. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha mampu. Ilahuna walhamdulillah.